something about my personal life. I did my Shahada maybe 7-8 weeks ago. I'm officially Muslim now. Congratulations. In case you guys didn't know. Assalamualaikum saudaraku. Hari ini aku memiliki cerita yang berbeda. Bayangkan seorang petarung, bukan sembarang petarung, namun seorang juara dunia yang berhasil melakukan submission terbaik. Kita berbicara tentang Dwayne, si kobra hitam, Cooper, seorang pria yang terkenal karena kekuatan dan ketepatannya, yang baru saja masuk Islam. First of all, Alhamdulillah. First of all, most important thing is giving all praise to Allah. Oke, mari kita cari tahu apa artinya ini. Dwayne Cooper bukan sekedar nama lain. Dia adalah seorang legenda di dunia seni bela diri. Dikenal karena kehebatannya di atas ring. Hidupnya penuh disiplin. Namun perjalanannya tidak berhenti pada kekuatan fisik. Bisa kita bayangkan, seorang pria yang terkenal dengan tinjunya kini berlutut berdoa. Hatinya berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah transformasi yang menunjukkan banyak hal tentang kekuatan Islam. Terlepas dari semua gelar dan penghargaan, Cooper mendapati dirinya mencari di dunia di mana ketenaran seringkali mengarah pada obsesi diri. Dia melihat sesuatu yang berbeda dalam Islam, kerendahan hati, disiplin, dan tujuan sejati. Inilah saudara Dwayne yang secara terbuka berbicara tentang syahadatnya. Something about my personal life. I did my Shahada maybe 7-8 weeks ago. I'm officially Muslim now. Congratulations. In case you guys didn't know, and it's so funny, guys. I've been Muslim. You guys know that I don't eat pork, I don't drink alcohol, I don't smoke. I've been Muslim. I was being lazy, and my life has changed since I did the Shahada. Bagi Dwayne Cooper, ini bukanlah sebuah peristiwa dramatis, melainkan sebuah proses. Percakapan dengan teman-teman Muslim melihat iman dalam tindakan dan merenungkan kehidupan. Semuanya tertanam. Secara bertahap, dia menyadari bahwa Islam berbicara kepada jiwanya. Gagasan tentang tauhid, keesaan Tuhan memberinya kejelasan, dan itu meredam kebisingan dan menawarkan sesuatu yang nyata. Momen penting datang ketika putrinya berangkat kuliah. Selama bertahun-tahun, Dwayne fokus pada karirnya di bidang kepelatihan, sering mengabaikan hubungannya dengan dia. Ketika dia pindah, dia merasa tersesat dan hampa. Menyadari betapa terputusnya dia, kekosongan itu membuatnya merenungkan secara mendalam tujuan hidupnya. Dia berjuang untuk menemukan makna, dan dalam keadaan kosong itulah dia berpaling kepada Islam untuk meminta bimbingan dan dukungan. Kenapa Islam? Ini bukan tentang menukar sarung tinju dengan sajadah. Ini tentang menemukan kebenaran yang pukulannya lebih keras daripada pukulan apapun. Islam memberikan landasan. Ini tentang hidup dengan tujuan, bukan sekedar mengejar angin sesaat. Merenungkan perjalanannya mengingatkan kita bahwa meskipun Anda memiliki segalanya, masih terasa ada sesuatu yang hilang. Islam dengan doa sehari-harinya, puasa dan amal mengisi kesenjangan itu memberi struktur pada hidupnya di luar pelatihan dan pertarungan. Kekuatan bukan hanya tentang dominasi fisik. Kekuatan sebenarnya adalah mengakui kapan Anda membutuhkan bimbingan untuk bersedia berubah. Itulah keberanian. Dwayne Cooper masuk Islam menunjukkan bahwa sukses duniawi tidak membuat Anda lupa akan fitrahnya untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Para juara sejati tidak takut untuk berkembang dan menemukan kebenaran. Apa selanjutnya? Dwayne bukan hanya seorang petarung, dia juga seorang pelatih
yang membimbing generasi petarung berikutnya. Dengan keyakinannya yang kini menjadi bagian inti hidupnya, fokus DIY pun berubah. Kemenangan terlihat berbeda ketika taruhannya abadi. Ini bukan lagi tentang kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi tentang hidup dengan ketulusan dan tujuan. Ceritanya menantang kita semua untuk merenungkan apa yang kita kejar, apa yang sebenarnya penting ketika tepuk tangan mereda. Jika seseorang dengan kehidupan sekuat Dewi Kaper dapat menemukan waktu dan keberanian untuk mencari kebenaran, apa yang menghentikan kita? Islam terbuka untuk semua orang. Tidak peduli dari mana Anda memulai, semoga perjalanan DIY menginspirasi orang lain untuk melihat lebih dalam dan mengambil langkah menuju Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan menguatkannya saat dia bergerak melangkah. Amin ya robbal alamin. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Sederhana, tetap rendah hati, terus mencari dan ingat bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, dan itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi seorang mu'alaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mu'alaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun, mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mu'alaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.